Mas Amran, kamu pulang mas. Kamu nggak jadi nyerahin aku kan? Ucap Amira antusias. Tak tega rasanya merusak antusiasnya. Tapi keputusanku sudah bulat. Aku tak ingin hidup dengan benalu yang lama-lama bisa mematikanku. Hai Mira, aku datang ke sini cuma mau kasih ini dan kamu bersiaplah mencari tempat tinggal lain setelah masa idahmu selesai. Kamu harus pergi dari sini, ucapku tegas. Sengaja ku buang mukaku darinya, karena sejujurnya aku paling enggak tega melihat wanita menangis, apalagi sampai terluka. Mas, kamu serius cerai sama aku? Ucapnya lirih. Genangan air mata langsung luruh membasahi pipinya. Aku tahu, ia pasti juga terluka. Tapi ini semua juga karena kelakuannya. Iya Mir, kita bisa hidup masing-masing dan kamu bisa bebas jika mau melanjutkan kisahmu bareng Alex. Dan semoga kalian mendapat kebahagiaan, ucapku tulus dari lubuk hati terdalam. Meski aku masih meyakini setiap pengkhianatan suatu saat bakal merasakan yang namanya karma. Tapi mas, ucapnya tertahan. Ia seakan hendak protes dengan perkataan yang baru saja keluar dari mulutku. Sudahlah Mir, aku pamit. Soal harta jangan khawatir. Hasil penjualan berlian itu akan aku bagi 2, jelasku padanya. Mas Amran, aku minta maaf. Berlian itu sebagian sudah aku jual dan hasilnya 100 juta lebih, ucapnya. Sedikit membuatku terkejut. Bagaimana bisa ia menjual aset tanpa sepengetahuanku? Untuk apa Mir? Bukannya aku masih memberimu uang? Apa itu masih kurang? Kamu hanya hidup seorang diri Mir. Sekarang mana uang hasil penjualan itu? Tanyaku nanar. Bukannya aku ingin menguasai. Hanya saja semua butuh keterbukaan. Apalagi proses cerai baru juga selesai. Jika dia berbuat seenaknya begini, tentu saja aku tak bisa menerima. Mas, maaf. Uangnya sudah habis. Uang itu aku gunakan untuk membayar hutang Alex. Kasihan sekali ia sampai dikejar-kejar rentenir, ucap Amira tanpa rasa bersalah. Ia sama sekali tak menghargai perasaan Amran. Mir, kamu sudah gila ya? Itu aset kita, nggak ada kaitannya dengan Alex. Lancang ya kamu, keterlaluan, ucapku. Tak bisa lagi rasanya aku menahan emosi yang sengaja dibuat oleh wanita yang dulu pernah membuatku mabuk kebayang. Tapi kan aku ada hak juga mas, jadi terserah aku dong. Aku apakan uang itu, ucap Mira tak tahu diri. Baiklah, aku mengaku kalah. Tapi uang hasil penjualan itu bagianmu tetap akan aku potong 100 juta. Permisi, ucapku. Ku tinggalkan Amira begitu saja. Aku tak ingin emosiku kian meninggi hingga aku tak bisa lagi menguasai diri. Lagi banyak duit nih sepertinya. Dari tadi check and banking terus. Celetuk Ardan. Aku memang sedang nongkrong di kantin kantor bareng dia dan juga Anton, rekan kerjaku. Oh ini, aku transfer duit bagian Mira. Semua perhiasan sudah aku jual dan bagi 2, jelasku pada mereka. Hah, yang benar saja. Udah tahu kena tikung, masa iya dengan baik hatinya kamu masih mau berbagi harta dengannya? Ucap Anton terkejut. Ya mau gimana lagi,
Masa iya aku harus maruk dan serakah akan semua harta? Aku juga masih bisa cari lagi kali. Santai, paparku pada keduanya. Amran, kamu ini sebenarnya baik atau bodoh sih? Sudah jelas-jelas istrimu itu penalu tak tahu malu. Kenapa juga masih kamu beri harta? Ucap Anton heran. Tak habis pikir dengan rekan kerjanya yang sudah cukup lama dikenalnya. Mantan istri Ton, ucap Ardan meralat. Aku bukannya baik sih, hanya saja aku nggak mau urusan semakin ribet. Setelah uang ini ku transfer, aku tak ada hubungan lagi dengan Mira. Dan ia harus angkat kaki dari rumahku. Jelasku tegas. Bagus kalau gitu, aku setuju. Habis itu kamu gepet tuh si Sarah. Meski dia on the way jadi janda, tapi penampilannya enggak kalah dengan gadis. Apalagi kalau kamu mau sedikit mempermaknya, saran Ardan. Kamu ini apaan sih, Ar? Tahu keadaan begini, bisa-bisanya jadi mak comblang. Pokoknya aku nggak setuju jika Amran sama Sarah. Titik, protes Anton. Kenapa dengan Iboja? Tumben sekali ikut campur dengan urusanku, tak seperti biasanya. Anton, apa alasanmu nggak setuju? Mereka berdua cocok kok, sama-sama single juga, ucap Ardan. Ia tampak ketol sekali dengan idenya untuk mendekatkanku dengan Sarah. Aku sih sebenarnya nggak masalah, tapi dengan doi gimana? Belum tentu mau juga kan? Ya nggak setuju aja. Pokoknya nggak suka, ucapnya sedikit sinis. Anton, apa jangan-jangan kamu suka ya sama Sarah? Ambil aja Ki, aku dukung kok, ladeku padanya. Bukannya menjawab, ia malah berlalu meninggalkanku dan Ardan. Ada yang gak beres dengan nih anak. Sebaiknya aku cerita sama Sarah, agar dia juga bisa menjaga perasaan Anton. Mungkin gak ia merasa cemburu denganku? Kamu sih, Anton jadi marah kan, ucapku. Jelas saja aku merasa sedikit bersalah. Udah, biarin aja. Ntar juga baik sendiri. Kamu fokus saja sama Sarah, ucap Ardan santai. Aku mohon jangan berkata itu lagi. Aku takut ada seseorang yang merasa sakit hati. Mungkin saja ada orang lain yang suka sama Sarah, tapi tak berani mengungkapkan. Pintaku pada Ardan. Iya, kita balik yuk. Jam kerja bentar lagi dimulai, ajak Ardan. Kuikuti langkah pria yang tepat 1 tahun di atasku itu. Tentu saja setelah ku bayar semua makan siang kami. Sampai di meja kerja, ternyata sudah ada Sarah yang duduk termangu di sana. Bergegas ku tarik kursiku untuk bisa lebih dekat ke arahnya. Sepertinya ini waktu yang tepat untuk menyampaikan perasaan Anton. Sarah, melamun aja. Ada apa sih? Tanyaku penasaran. Kali aja ia butuh teman untuk berbagi cerita. Amran, gak apa-apa sih. Aku cuma merasa sendiri setelah hubungan yang sangat rumit itu kuakhiri. Ucapnya lesu. Sar, kamu gak sendiri. Kalau butuh tempat berbagi, ceritalah denganku. Kali aja aku bisa sedikit mengurangi beban pikiranmu. Aku tahu, Sar, hidup sendiri itu tidaklah mudah, ucapku sok bijak. Motivator handal aja mungkin kalah jika aku sudah mengeluarkan kata andalanku. Makasih, kamu memang teman terbaikku,
Ucapnya haru. Kalau saja kami menjadi muhrim, tentu saja langsung ku peluk hangat wanita yang super energik ini. Sar, menurutmu Anton itu gimana? Tanyaku padanya. Kasihan rasanya membiarkannya seorang diri. Kali aja ia bisa nyantol dengan Anton. Lagi pula, selama ini aku tak pernah lihat Anton menggandeng cewek. Mungkinkah dia jomblo abadi? Anton, kenapa tiba-tiba kamu tanya soal dia, Am? Sarah tampak heran sekali dengan pertanyaanku. Ya, memang sih mereka tak saling dekat. Mungkin hanya kenal sebatas rekan kerja saja. Ya, nggak apa-apa sih. Kali aja kamu nyambung dengannya. Bisa jadi teman hidup juga kan? Ucapku iseng. Tapi seketika raut wajah Sarah berubah. Ups, sepertinya aku barusan salah berucap. Sar, ada yang salah ya dengan ucapanku? Aku minta maaf deh, nggak sengaja. Ucapku lagi. Ia tampak membuang napas kasar. Amran, rupanya kamu belum tahu gosip tentang Anton ya? Kamu cari tahu sendiri aja deh. Aku mau jelasin, takut salah berucap juga, pinta Sarah. Tapi Sarah, ucapku terpotong. Ia memberiku kode telunjuk jari agar diam. Amran, entar pulang kerja, kita nongkrong lagi ya. Mumpung kamu sekarang single, ucap Anton. Tiba-tiba saja ia muncul di ruang kerjaku. Sepertinya Sarah memberiku kode tadi karena tahu akan kedatangan Anton. Ton, kayaknya aku nggak bisa deh. Aku sekarang nggak begitu tertarik buat nongkrong. Coba aja sama Sarah, kali aja dia mau. Saranku sedikit sungkan. Semoga saja wanita itu mau. Aku tak ingin membuat Anton semakin merasa cemburu. Di sisi lain, ternyata Sarah langsung menggelengkan kepala. Tanda tak setuju. Yah, masa iya aku nongkrong sama Sarah? Kalau gitu, kamu malam ini tidur di rumahku ya. Kali ini saja, pintanya kemudian. Tapi Ton, aku kan nginep di rumah Ardan. Masa iya harus pindah tidur lagi? Protesku padanya. Ya elah, ternyata kamu mau tidur di rumah Ardan. Sedang permintaanku kamu tolak. Jadi kamu enggak menganggapku ucap Anton sinis. Kalau begini kan aku jadi enggak enak buat menolak. Aku hanya sungkan saja jika harus berpindah-pindah. Lagi pula aku tidur di rumah Ardan karena ia tinggal hanya seorang diri. Iya deh, ntar malam aku tidur di rumahmu, ucapku mengalah. Mendengar ucapanku membuat Sarah membulatkan mata seketika. Ia terlihat tidak suka dengan perkataanku. Ya udah, sampai nanti malam Amran, ucap Anton tersenyum lebar. Ia kemudian langsung pergi meninggalkan ruang kerjaku. Amran, kamu yakin bakal tidur di rumah Anton? Saranku, lebih baik jangan deh. Tidur di rumah Ardan aja. Atau kamu bisa cari penginapan, ucap Sarah tiba-tiba. Tentu saja membuatku dipenuhi banyak pertanyaan. Sar, memangnya kenapa sih? Anton kan juga temanku. Nanti aku dikira pilih kasih lagi, ucapku santai. Ya, pokoknya jangan sampai deh. Kamu jauh-jauh dari Anton. Dengerin ucapanku, ucap Sarah
sambil bergidik ngeri. Bersambung.